Pejuang langit, jauh dari gemerlap kota bukan berarti aman dari ujian duniawi. Di balik senyum Mbak Nurma, seorang petani tangguh, tersimpan luka mendalam. Terjerat pinjol dan investasi bodong hingga ratusan juta rupiah. Nyaris hancurkan rumah tangga dan goyangkan iman. Berharap dapat cuan dan gengsi, yang datang malah derita dan air mata. Bahkan hidupnya hampir tak tertolong. Namun Allah tak pernah tidur. Di tengah gelapnya ujian, Mbak Nurma menemukan cahaya. Jalur langit yang membawa berkah. Mau tahu gimana cara Mbak Nurma bangkit dan menang? Yuk kita gali kisahnya. Pejuang langit, saat ini saya lagi berada di kaki Gunung Sumbing yang berada di Kabupaten Temanggung. Nah, ini saya lagi bantuin Mbak Nurma nih, petik-petikin cabai yang udah panen. Masya Allah. Mbak Nurma, Ya, ini Mas. lagi hamil besar gini, panen cabai nggak apa-apa nih Mbak? Nggak apa-apa, Mas. Mas tambah sehat nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih sekarang Mbak Nurma nih lagi hamil anak kedua. Ini yang pertama berarti? Iya, yang Wah, pertama. kecil-kecil tapi udah sering ngebantuin juga nih kayaknya. Iya, Mas. Masya Allah. Mbak Nurma, aku tuh waktu itu sempat dapat informasi dari tetangga Mbak Nurma. Iya, Katanya Mbak Nurma itu hampir mau ngejual ladang ini. Iya, dulu Kenapa hampir sih mau itu? dijual, Mas. Biasa, Mas, terlilit hutang. Kenapa kok bisa sampai terlilit hutang nih? Iya, Mas. Dulu kena pinjaman online. Terus ada arisan online juga. Jadi kan karena nggak punya uang, jadi jalan satu-satunya ya jual tanah. Oh, tapi nggak kesampaian kan itu ya? Alhamdulillah nggak sampai jual tanah. Alhamdulillah. Pejuang langit masih segar di ingatan Mbak Nurma. Bagaimana hidupnya sempat terpuruk akibat terjerat pinjaman online. Karena terbuai kemewahan dunia, mencoba peruntungan ikut arisan online yang ternyata investasi bodong. Hal ini membuatnya melakukan pinjaman hingga ke puluhan situs pinjol. Jadi itu kenapa waktu itu kepikiran buat ikutan? Dulu buat kebutuhan sih, Mas, sama buat gaya hidup, buat beli ya tas, buat makan, jalan-jalan sama teman-teman gitu toh. Baik. Jadinya pinjam satu titik, nanti nggak bisa bayar, jadi gali lubang ke titik yang satunya lagi gitu. Jadi tadi buat hidup katanya. Kenapa pada saat itu memang nggak megang uang atau gimana nih? Dulu karena setelah COVID ya, Mas, pasca pandemi, jadi kan kita nggak punya penghasilan. Baik. Jadinya kita cari pinjaman yang instan gitu. Tanpa jaminan kita dapat uang banyak kan, jadinya seneng, Mas. Iya, Akhirnya tergiur sampai ya hutangnya jadi banyak sekali. Oh, berarti dari satu pinjaman tadi itu nggak bisa ngebayar yang pertama ya? Pinjam Iya. lagi ke yang tempat lain buat lunasin? Iya, jadi gali lubang tutup lubang gitu Ya sistemnya. Allah. Memang pinjaman online ini memang lagi marak. Sampai sekarang bahkan ya Mbak Iya. Nurma ya. Terus saya penasaran nih, apa tuh yang namanya arisan online? Saya belum pernah tahu tuh. Arisan online itu ya pinjaman, Hmm. tapi tanpa jaminan gitu loh, Mas. Jadi kita pinjam ke bandar dan kita nggak tahu siapa yang minjamin kita, nggak tahu pemodalnya siapa. Cuma dari bandar kita dikasih pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, tapi bunganya besar gitu. Oh, jadinya orang gampang buat dapetin Iya. pinjaman tadi ya? Iya. Apa yang dialami Mbak Nurma mengingatkan saya akan pelajaran dari guru saya. Kenapa agama melarang semua transaksi yang mengandung riba? Karena dampaknya luar biasa. Bikin hidup susah, tidak tenang, dan jauh dari berkah. Jadi pada saat Mbak Nurma terjerat pinjaman online itu, suami tahu nggak ya? Enggak, Mas. Ngumpet diam-diam toh. Jadi waktu pada saat arisan itu nggak bilang suami? Enggak. Jadi waktu pas ada masalah gimana tuh responnya suami, kan kok tiba-tiba ada utang, tiba-tiba terlilit pinjaman online? Ya pastinya marah, Mas. Marah, kecewa. Saya dengar juga katanya suami sampai pulang ke rumah keluarga. Oh, saya yang dipulangkan, Mas. Oh, Mbak Saya- Nurma dipulangin? Iya, karena di rumah sering marah-marah terus, konflik terus. Akhirnya saya memutuskan untuk saya pulang ke rumah ibu dulu gitu. Sampai hampir 1 bulan saya di rumah ibu. Jadi waktu pada saat pisah rumah itu, anak ikut siapa? Anak ikut sama saya.
Oh, Ya oke. mungkin karena anak juga jadi kita bisa bersatu lagi sampai sekarang. Karena ya bapaknya kan jadi kangen sama anaknya juga Thomas. Baik. Terus karena ridho Allah juga kita masih bisa langgeng sampai sekarang. Alhamdulillah. Hidup Mbak Nurma pun dibayang-bayangi ketakutan. Demikian pula keluarganya berusaha terus sembunyi dari kejaran penagih hutang. Hidupnya benar-benar kalut dan putus asa hingga nyaris menggadaikan imannya. Kan kalau minjem ke pinjaman online lagi nggak mungkin kan? Iya. Waktu itu upaya apa yang dilakuin? Saya tuh udah macem-macem Mas, sudah sampai saking pusingnya ke rentenir, sudah sampai ke bank bawa sertifikat. Saya sampai saking pusingnya itu sampai ya suudon lah sama Allah, sampai kepikiran mau bunuh diri sempet Mas. Sempet tadinya. juga? Iya, Ya Allah, Mbak. sampai pengen mengakhiri hidup gitu. Terus alhamdulillah keinget sama anak. Jadi ya alhamdulillah Iya, anaknya iya, sampai besar, sekarang udah dikasih amanah mau 2. Alhamdulillah, insya Allah. Lalu, bagaimana pertolongan Allah datang dan menyelamatkan Mbak Nurma? Saya akan terus gali sambil minum teh hangat dan menikmati indahnya alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Alhamdulillah pejuang langit. Jadi kita sekarang lagi istirahat nih sambil menghangatkan badan. Kebetulan nih cuacanya lagi berkabut. Iya, Tadi mendung. anginnya lumayan kenceng, Mbak ya. Jadi ini kondisinya lagi dingin banget nih. Sambil nih disediain ternyata udah ada gorengan, Masya Allah, baik banget. Nah, Mbak Nurma, kita lanjut cerita lagi nih, Mbak. Iya Mas. Jadi akhirnya nih setelah semua cara nih, kan mentok tadi kan. Iya. Apa akhirnya solusi yang Mbak Nurma ambil? Solusinya alhamdulillah ya Mas, mungkin karena jalan dari Allah juga, saya bertemu sama seseorang. Ya orang-orang baik di perkumpulan, ya pengajian gitu. Jadi akhirnya saya dikasih saran, disuruh ikut kajian gitu. Oke, jadi kembali lagi akhirnya baliknya ke Allah lagi ya. Iya, Luar biasa. sebaik-baiknya penolong itu Allah Mas. Masya Allah. Nah, setelah ikut itu apa yang Mbak Nurma dapat? Ya awal mula keajaiban dari Allah itu sebenarnya kan saya ikut kajian itu Mas, ketemu sama orang-orang baik itu. Terus di sana alhamdulillah dipertemukan sama ustazah dan saya dikasih saran untuk pertama kali minta maaf sama suami. Minta maaf sama suami bila perlu bawa ember, basuh kakinya ya saya lakukan Mas. Para pejuang langit, rasa bersalah Mbak Nurma dan rasa takut akan murka Allah serta kekhawatiran dirinya akan jatuh dalam dosa yang lebih besar mengetuk kasih sayang Allah. Beliau dipertemukan dengan lingkungan yang membantunya kembali ke jalan Allah. Setelah itu apalagi sih amalan yang Mbak Nurma dapat dari ustazah tadi? Ya setelah itu kan saya kan juga melakukan sholat tobat juga Thomas. Ya sholat tobat, sholat tahajud setiap malam gitu. Ya alhamdulillah banyak keajaiban yang datang setelahnya. Sholat tobatnya biasanya dilakuinnya jam-jam berapa nih Mbak? Atau ada saat-saat tertentu nggak? Kalau saya sih sebenarnya kan katanya sih terserah ya Mas. Tapi kan lebih afdolnya kan dilakukan di sepertiga Malam, sama kayak iya. sholat tahajud gitu ya? Setelah sholat tahajud. Nah itu awal-awal berat nggak sih ngelakuin itu? Karena sebelumnya kan nggak rutin jalanin itu. Berat Mas, sampai ya alarmnya berkali-kali biar bisa bangun gitu. Nanti alarm jam berapa ya, tapi karena masa itu kan sebenarnya tidur kita kan juga nggak nyenyak Mas. Oh, Jadi, kepikiran terus iya, ya? HP getap dikit aja kan udah Panik. ketakutan, udah panik. Jalan satu-satunya ya kita ambil air wudhu, sholat gitu. Yang bikin kita tenang cuma itu sih Mas. Setelah itu kan saya juga ikut kajian, dikasih amalan-amalan juga sama ustazah, sama teman-teman juga. Ya amalannya sih nggak muluk-muluk Mas, cuma ngirim Fatihah aja buat suami biar hatinya dilembutkan, biar masalah kita cepat selesai. Gitu. Ya alhamdulillahnya ya Mas, kemarin setelah saya minta maaf sama suami itu ada satu keajaiban yang bikin saya, oh iya saya harus kembali ke jalan Allah, saya harus tobat. Itu dulu sertifikat yang sudah disita sama debt collector itu secara cuma-cuma dikembalikan. Loh, gitu. kok bisa? Saya juga nggak tahu Mas kenapa. Pejuang saya jadi merinding nih. Ternyata Allah tuh ngasih pertolongan yang tidak disangka-sangka juga Iya. ya. Tiba-tiba sertifikat tadi dibalikin. Iya, dikembalikan. Alasannya nggak jelas kenapa? Nggak jelas, cuma iya Mbak sertifikatnya diambil di mobil, langsung dikembalikan aja. Masya Allah. Padahal udah diambil.
Ya disita supaya buat jaminan, iya. tadi ya. Iya. Masya Allah pejuang langit, Mbak Nurma benar-benar merasakan bahwa penyesalan itu jadi pintu terkabulnya permohonan. Makanya kata guru saya, jika ingin memohon ampun, tunjukkan penyesalan pada Allah, seperti yang diajarkan pada Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, selain itu ada keberkahan lagi nggak, Mbak, yang Mbak Nurma dapatkan? Kalau keberkahannya tuh banyak ya Mas, sampai nggak bisa disebutkan satu persatu. Baik. Tapi yang pasti hidup tuh jadi lebih tenang, kerja jadi lebih tenang, lebih santai. Alhamdulillah hasil panen juga sekarang melimpah, tanamannya juga tumbuh subur gitu. Jadi sekarang itu penghasilan dari panen itu yang melunasi hutang-hutang tadi? Ya Alhamdulillah dari hasil panen, karena saya kan mayoritas emang pekerjaannya kan petani. Jadi emang penghasilan satu-satunya adalah dari hasil panen. Mbak Nurma, mohon maaf saya mau nanya nih. Jadi sekarang itu utangnya udah lunas atau belum? Alhamdulillah kalau hutang untuk yang masalah arisan itu alhamdulillah sudah ya Mas ya, sudah lunas. Tapi ada tinggal beberapa cicilan atau amanah yang harus saya selesaikan gitu. Yang ya mungkin dulunya besar tapi sekarang alhamdulillah tidak sebesar yang dulu. Alhamdulillah udah mulai tercicil semuanya, sebagian ya? Iya. Yang tadinya nominalnya ratusan juta sekarang tinggal ya satu digit lah. Satu digit, alhamdulillah. Iya. Nah kalau gitu buat pejuang langit semua di rumah, kalau nanti ada masalah, apalagi masalah hutang, insya Allah jangan pernah putus asa, semangat terus berikhtiar dan berdoa meminta kemudahan kepada Allah SWT. Dan kalau bisa amalin sholat taubat tadi. Iya. Kalau begitu saya pamit undur diri, semoga cerita ini menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.